Perhatian, video ini dapat mengakibatkan rasa penasaran tingkat tinggi, kepo berkepanjangan, dan stres karena nggak sabaran. Bincang-bincang hukum. Hai semuanya, kembali lagi di Bibihu, bincang hukum. Di Bibihu kita kali ini kita akan membahas tentang hukum administrasi negara. Yang mana akan ada dua topik pembahasan yang akan kita tuntaskan dalam Bibihu kali ini. Yang pertama, tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Serta yang kedua, tentang ajas pemerintahan yang baik atau good governance. Untuk itu, agar penasaran kita terobati dan ilmu pengetahuan kita juga semakin bertambah, mari kita sama-sama menyaksikan video kita kali ini. Kita akan masuk kepada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Kedudukan hukum pemerintah menurut H.D. van Wyk William Koninbald, yang mana beliau menyatakan, di dalam hukum mengenai badan hukum, kita akan mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Yang mana badan hukum adalah penduduk hak-hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum ini akan melakukan perbuatan ataupun tindakan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Perbedaan antara badan hukum dengan organ ini juga akan berjalan paralel dengan perbedaan antara badan umum dengan organ pemerintah. Ketika kita juga melihat terkait dengan macam-macam jabatan pemerintah, dalam konsep negara welfare ataupun welfare state yang mana memiliki ruang lingkup pembahasan dan kegiatan administrasi yang luas, keluasan dari kegiatan administrasi dalam konsep negara welfare state ini juga akan berjalan terkait dengan dinamika perkembangan yang ada dalam masyarakat. Bagaimana sesungguhnya masyarakat menuntut suatu peraturan dan juga keterlibatan hukum administrasi negara hadir dalam kebijakan pemerintahan. Dalam konsep badan hukum keperdataan juga, kita dapat mengkategorikannya sebagai bagian dari administrasi negara dengan 3 syarat. Yang pertama, bahwa badan-badan itu dibentuk oleh organisasi publik. Yang kedua, badan-badan itu menjalankan fungsi pemerintahan. Serta yang ketiga, peraturan perundang-undangan sudah secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dan tentunya dalam kondisi tertentu juga dapat berwenang menerapkan ataupun memberikan sanksi administratif. Berikutnya, ketika kita juga memandang terkait dengan kedudukan pemerintah dalam hukum privat, yang mana kedudukan pemerintah dalam hukum privat negara, provinsi, kabupaten, dan kota dalam perspektif hukum perdata ini juga disebut sebagai badan hukum publik. Badan hukum publik yang dimaksud adalah kumpulan orang, yaitu semua di dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang dapat bertindak sebagai manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan dalam suatu badan hukum, perseroan, terbatas, perhimpunan, dan sebagainya. Tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan ini hadir sebagai wakil dari badan hukum, yang mana tunduk dan mengikuti aturan dalam hukum perdata. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemerintah dalam hukum privat ini sebagai wakil dari badan hukum keperdataan yang akan mewakili dari sifat dan hal yang diperlukan dalam konteks keperdataan itu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kewenangan pemerintah. Yang pertama, ajas legalitas dan wewenang pemerintah. Ajas legalitas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kedudukan kepada warga negara terhadap pemerintah. Yang dalam artiannya, pemerintah ini hanya dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum ketika sudah memiliki legalitas. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa segala perbuatan ataupun tindakan hukum pemerintah ini hanya dapat dilakukan ketika sudah memiliki suatu legalitas dalam peraturan perundang-undangan atau sudah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Yang kedua, terkait dengan sumber dan cara memperoleh kewenangan ataupun wewenang pemerintah.
Pilar negara hukum yaitu azas legalitas seperti yang kita maksud di atas tadi, bahwa pemerintah dapat melakukan suatu tindakan ketika sudah ada aturan hukum terlebih dahulu. Ini juga memberikan kesimpulan bahwa sumber daripada kewenangan pemerintah lahir dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah. Ada juga 3 cara dalam memperoleh kewenangan itu. Yang pertama adalah atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut H.D. van Wyk Wieland Condimbald menyebutkan bahwa atribusi ini adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang mana ini dari undang-undang langsung memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan tindakan atau perbuatannya. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan yang lainnya, yang mana disebut sebagai delegasi ketika ada pemberian pelimpahan kewenangan kepada organ dari suatu organ ke organ lainnya. Yang ketiga itu adalah mandat. Ini terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain namun atas nama organ yang pertama. Dalam artian, organ yang pertama ini memberikan izin kepada organ yang kedua untuk menjalankan suatu tugas ataupun misi, yang mana organ kedua menjalankan hal tersebut atas nama organ yang pertama. Berikutnya, terkait dengan legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan, itu juga dibedakan dalam 2. Yang pertama, itu mengenai yang berkedudukan sebagai original legislator, serta yang kedua yang bertindak sebagai delegate legislator. Itu adalah mengenai sumber dan cara memperoleh wewenang pemerintah. Nah, sekarang kita bakal membahas tindakan hukum pemerintah. Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang dimana ini terlaksana dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah. Tindakan hukum pemerintah sendiri memiliki unsur-unsur, yaitu pertama, perbuatan itu dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua adalah perbuatan itu dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga adalah perbuatan itu dilaksanakan dimaksud sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, sekarang kita bakal membahas asas-asas pemerintahan yang baik. Secara sederhana, pemerintahan yang baik itu dapat diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sedangkan World Bank mendefinisikannya sebagai suatu penyelenggaraan, manajemen pembangunan yang solid, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework. Nah, pemerintahan yang baik ini juga memiliki 4 unsur. Pertama adalah akuntabilitas atau accountability. Kedua adalah transparansi atau transparency. Yang ketiga adalah keterbukaan atau openness. Yang keempat adalah rule of law atau aturan hukum. Nah, jadi kita harus bisa ya menghafal 4 unsur tadi karena itu gampang banget loh diingat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fungsi, prinsip, dan landasan hukum asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama itu adalah terkait dengan fungsi. Fungsi pertama dari asas umum pemerintahan yang baik ini adalah sebagai pedoman bagi administrasi negara untuk menafsirkan dan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang samar atau yang tidak jelas. Sebagai contoh, ketika pemerintah melakukan suatu diskresi, yang dimana wujud dari diskresi ini adalah kita misalkan suatu instrumen yuridis seperti keputusan, peraturan kebijakan, yang mana fungsi dari asas umum pemerintahan yang baik ini adalah untuk membatasi dan menghindari suatu tindakan pemerintah itu agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada. Yang kedua adalah sebagai dasar gugatan bagi masyarakat untuk mencari keadilan, yang dimana ini sudah termaktub di pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Yang ketiga adalah fungsi dari asas umum pemerintahan yang baik ini bagi hakim untuk menguji dan membatalkan suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagai contoh, misalnya aku punya suatu tanah, ya kan, hak milik ini,
tiba-tiba BPN mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama orang lain di tanahku ini. Maka ketika aku mau mengajukan suatu gugatan, maka hakim berhak menguji suatu keputusan itu berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu. Seperti itu. Dan yang keempat adalah berfungsi bagi legislatif untuk merancang suatu undang-undang. Baiklah, tadi sudah kita bahas terkait dengan fungsinya. Selanjutnya terkait dengan prinsip. Menurut Sudarmayanti, ada 4 prinsip asas pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas, di mana prinsip akuntabilitas ini adalah yang terdiri dari pertanggunggugatan politik, yakni adanya mekanisme pergantian penguasa atau pejabat secara berkala, dan adanya penanganan yang jelas terkait dengan pelanggaran kekuasaan di dalam kerangka penegakan hukum. Jadi prinsip akuntabilitas ini adalah prinsip pertanggungjawaban pemerintah sudah sampai sejauh manakah kesesuaian penyelenggaraan negara menurut ukuran-ukuran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang kedua, adanya prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini juga dibagi atas 3 aspek. Yang pertama, adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Yang kedua, adanya akses informasi untuk menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, adanya prinsip check and balance antara pemerintah dan legislatif. Jadi, prinsip dari keterbukaan ini adalah prinsip kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait dengan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan itu dan hasil-hasil dari kebijakan itu. Dan yang ketiga adalah prinsip partisipasi, yang dimana dalam pembuatan suatu kebijakan atau rencana-rencana yang dibuat oleh pemerintah melibatkan masyarakat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dan suatu rencana yang dibuat oleh pemerintah itu, serta melakukan suatu pengawasan dan evaluasi. Jadi dalam prinsip ini, pemerintah dalam hal melakukan suatu kebijakan melibatkan masyarakat untuk menyerap aspirasi dari masyarakat itu terhadap suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, agar suatu kebijakan itu tepat sasaran dan memiliki dampak bagi masyarakat. Dan yang terakhir, prinsip dari asas umum pemerintahan yang baik ini adalah supremasi hukum pejabat birokrasi, yang dimana adanya kejelasan dan prediktabilitas birokrasi terhadap sektor swasta dan dari segi masyarakat sipil dalam kerangka menjamin hak warga negara dalam pertanggunggugatan politik, yang dimana maksud dari prinsip supremasi hukum ini adalah untuk menegakkan hukum guna untuk menjamin hak-hak warga negara dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya adalah landasan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Materi ini adalah materi yang terakhir di konten bincang-bincang hukum kita atau BBHU kita yang kedua. Landasan hukum asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau biasa yang kita sebut KKN. Adapun asas-asas umum yang terdapat pada pasal 3 ini adalah yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dari suatu negara hukum yang melandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam penyelenggaraan negara. Jadi pada saat pemerintah misalnya melakukan suatu kebijakan itu haruslah berlandaskan dengan peraturan perundangan, kepatutan, dan keadilan. Selanjutnya adalah asas tertib penyelenggaraan negara. Asas tertib penyelenggaraan negara ini adalah asas yang melandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan pengendalian penyelenggaraan negara. Jadi ketika pemerintah melaksanakan suatu kebijakan itu, pelaksanaan suatu kebijakan itu haruslah tertib agar tidak menimbulkan masalah-masalah. Yang ketiga adalah asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat melalui atau dengan cara yang pertama adalah aspiratif, di mana pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Yang kedua adalah dengan cara akomodatif. Pada saat pemerintah telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu, diakomodir oleh pemerintah. Yang ketiga adalah selektif, di mana setelah diakomodir maka pemerintah menyeleksi
kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan manakah yang lebih dulu akan dilaksanakan. Yang keempat adalah asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini adalah membuka diri terhadap hak dari masyarakat untuk memperoleh suatu informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggara negara. Asas keterbukaan ini juga asas yang mengedepankan hak asasi pribadi, golongan, dan privasi negara. Jadi asas keterbukaan ini adalah asas kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi terkait dengan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan, dan hasil-hasil dari suatu kebijakan itu. Asas keterbukaan ini juga berfungsi sebagai sebagai pengawas terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima adalah asas proporsionalitas, di mana antara hak dan kewajiban penyelenggara itu harus seimbang. Yang keenam adalah asas profesionalitas, di mana asas profesionalitas ini adalah asas yang mengedepankan keahlian dengan mengutamakan kode etik dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh adalah asas akuntabilitas, di mana pada setiap kegiatan atau setiap penyelenggaraan negara, hasil-hasil itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat menurut ukuran-ukuran nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, sampai di sini saja bincang-bincang hukum atau BibiHu kita yang episode kedua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pendapat-pendapat lain yang untuk menambahkan materi dari bincang-bincang hukum kita ini, bisa kita berdiskusi di kolom komentar. Akhir kata, sambutlah salam hangat dari saya. Salam persahabatan.